Apa yang kita sebut sebagai filsafat kontemporer sebetulnya tidak hanya terjadi di dunia barat ya. Di dunia timur juga terjadi, misalnya salah satunya di dunia Islam. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan tradisi filsafat kontemporer di dunia barat dan dunia Islam. Istilah kontemporer sebetulnya kalau kita lihat di dalam kamus, baik KBBI atau kamus William Webster, artinya sama, yaitu saat ini. Hanya saja saat ini kapan ya? Karena orang di abad ke-15 juga menyebut pada waktu itu saat ini ya. Atau orang yang akan hidup di abad ke-25 juga akan menyebut saat ini ya. Karena itu kontemporer dalam hal ini perlu dibatasi oleh rentang tahun ya. Maka para sejarawan filsafat menyebut bahwa yang dimaksud filsafat kontemporer itu adalah filsafat yang hidup antara akhir abad ke-19 hingga abad ke-20 ya. Gisberten misalnya salah satu sejarawan juga menyebut demikian. Nah, dengan momen rentang waktu demikian itu kita akan mencoba melihat bagaimana corak pemikiran tradisi filsafat barat dan tradisi filsafat Islam. Mula-mula kita akan mulai dari tradisi filsafat Islam ya. Di dalam pemikiran Islam kontemporer menurut saya boleh kita membahasakan yang terjadi secara pemikiran adalah pembaharuan ya. Pembaharuan dalam arti upaya menafsirkan ulang terhadap ajaran-ajaran Islam di masa lalu agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Upaya ini sebetulnya tidak terlepas dari kondisi negara-negara Islam ya yang dijajah oleh negara-negara barat ya. Sehingga dengan upaya penafsiran ulang ini dimaksudkan agar membangkitkan perlawanan itu. Tokoh-tokoh yang penting dalam hal ini misalnya Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho. Tiga tokoh ini yang menginisiasi apa yang kita kenal saat ini sebagai pan-Islamisme ya. Bersatunya negara-negara Islam ke dalam satu kekuatan untuk melawan penjajahan ya. Secara pemikiran tokoh-tokoh ini mencoba menafsir ulang ajaran qada dan qadar ya. Karena bagi mereka umat Islam yang tidak mampu melawan itu karena menganggap apa yang dialami saat ini atau kondisi keterjajahannya itu sebagai satu keterberian oleh Tuhan ya, yang tidak bisa diubah, kira-kira begitu. Sehingga mereka melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman qada dan qadar itu ya. Nah, lalu kemudian di awal abad ke-20 kira-kira semangat untuk pembaharuan terhadap pemikiran Islam ini menjadi berkembang pesat ya. Kalau boleh saya identifikasi, ada yang bercorak Persia, kemudian ada yang bercorak non Persia. Non Persia dalam hal ini adalah bisa Mesir, Aljazair atau Maroko ya. Kita mulai dari yang non Persia. Non Persia ini corak pemikirannya lebih menekankan pada keterpaduan antara tradisi yang dimiliki oleh Islam dan realitas barat ya, atau realitas modern ya. Kemudian yang ketiga adalah realitas yang dihadapi saat ini ya. Ini misalnya yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi ya. Sehingga menurut Hasan Hanafi pemikiran Islam di masa depan harus mampu mengelaborasi antara modern, kemudian tradisi yang dimiliki oleh Islam dan kondisi Islam saat ini ya. Ini yang disebut sebagai proyek At-Turath wa Tajdid ya. Jadi dalam pengembangan ini menurut Hasan Hanafi menjadi penting karena kalau kita hanya fokus kepada menjadi barat saja, maka yang terjadi adalah sekularisasi. Sebaliknya kalau kita hanya menjadi berpacu kepada tradisi Islam itu sendiri, maka yang terjadi adalah salafi ya. Dan menjadi radikal kepada salah satu ajaran ini tidak akan menjadikan Islam sebagai solusi ya. Karena itu perlu dipadukan ya. Hal senada dengan Hasan Hanafi dalam konteks corak pemikiran non Persia bisa kita lihat misalnya Abed Al-Jabiri dan Muhammad Arkon ya. Dua pemikir ini melihat bahwa pemikiran epistemologi Islam itu lahir dari konteks sejarah tertentu. Karena itu nalar Arab ya, atau epistemologi Islam perlu digali, perlu didudukkan kembali ya. Sehingga dua tokoh ini seperti seorang geologis kira-kira ya, melakukan penggalian dari zaman kuno terhadap epistemologi Islam hingga zaman modern ya. Maka yang ditemukan apa? Misalnya oleh Abed Al-Jabiri ya, Islam ini dalam konteks epistemologinya dibangun oleh tiga model epistemologi ya. Yang pertama dia disebut sebagai Bayani, kemudian Irfani, dan yang ketiga adalah Burhani ya. Bayani
bahwa nalar Islam pada waktu itu bertumpu kepada teks ya, Al-Quran dan Sunnah kira-kira. Lalu kemudian yang kedua, nalar epistemologi Islam bertumpu kepada irfani, yaitu ketersingkapan yang ilahi ya. Bukan proses penalaran teks ya, tapi proses pensucian jiwa kira-kira ya, sehingga yang ilahi bisa tersingkap keindahannya kira-kira. Lalu kemudian yang ketiga adalah burhani ya. Ini proses penalaran yang ilmiah, proses penalaran yang rasional. Menurut Abid Al-Jabiri, pola yang ketiga ini yang mesti kita terus konstruksi ya. Dia punya sebutan khusus ya. Untuk bayani dia sebut sebagai rasional yang irasional ya. Kemudian untuk yang irfani dia sebut sebagai irasional yang irasional. Sementara yang burhani dia sebut rasional yang rasional ya. Sebutan-sebutan itu sebetulnya bukan hanya untuk mengidentifikasi menurut saya, tetapi untuk menunjukkan ciri khusus yang kemudian kita perlu pilih yang mana yang paling cocok dengan kondisi aktual kita sebagai masyarakat muslim ya. Itu kalau kita lihat di corak yang non Persia. Sementara yang Persia, coraknya adalah tidak terlalu pusing dengan persoalan tradisi. Rata-rata pemikir yang bercorak Persia ini menggunakan pemikiran Arab klasik untuk melakukan kritik besar-besaran terhadap tradisi pemikiran Barat ya. Itu bisa kita lihat misalnya pemikirannya Murtadha Motahari, kemudian Bakir Sadr ya, kemudian Ali Syariati ya, dan beberapa tokoh di sekitar mereka. Yang kalau kita lihat buku-buku mereka rata-rata banyak mengkritik Marxisme misalnya. Motahari menulis dalam buku Masyarakat dan Sejarah kritik terhadap Marxisme. Kemudian Bakir Sadr menulis buku Falsafatuna yang memberikan kritik panjang lebar terhadap Marxisme dan pemikiran sains Barat ya, dikomparasi dengan sains Islam. Kemudian Bakir Sadr juga menulis Iktisoduna sebagai tandingan kira-kira terhadap Das Kapital ya, dalam konteks ekonomi ya. Itu beberapa corak pemikiran Islam versi atau yang bercorak Persia ya. Namun demikian, meskipun corak Persia dan non Persia ini memiliki perbedaan, tetapi sebetulnya keduanya berangkat dari satu landasan yang sama, yaitu tradisi, dan sama-sama ingin melakukan pembaruan terhadap pemikiran Islam. Kemudian kalau kita coba masuk ke dalam sedikit pemikiran Barat kontemporer ya, menurut beberapa sejarawan bahwa pemikiran Barat kontemporer ini diawali dari berakhirnya pemikiran Nietzsche ya, atau lebih maju sedikit pasca Kantian ya, yang mana rata-rata Barat kontemporer ini banyak memberikan kritik terhadap modernitas ya. Itu yang kita lihat misalnya dari berbagai aliran-aliran yang muncul ya. Memang berbeda dengan tradisi filsafat Islam. Filsafat Barat memiliki aliran-aliran yang cukup kuat ya. Misalnya ada fenomenologi ya, misalnya, yang dikembangkan oleh Husserl sebagai kritik terhadap modernitas, bahwa menurut Husserl modernitas sudah lupa terhadap Lebenswelt ya. Lupa terhadap kehidupan sehari-hari yang sebetulnya dari kehidupan sehari-hari itu apa yang disebut sebagai kehidupan ilmiah itu diasalkan ya. Lalu kemudian muridnya bernama Martin Heidegger ya, mengembangkan yang kita sebut sebagai eksistensialisme ya, bahwa filsafat modern yang dikembangkan René Descartes itu lupa akan ada ya. Padahal yang penting sebetulnya bagi kita adalah eksistensi itu ya, ketimbang hanya terfokus kepada persoalan subjek semata ya. Selain fenomenologi dan eksistensialisme, juga muncul aliran pragmatisme misalnya, yang dimotori oleh Charles Sanders Peirce dan William James ya, di Amerika. Pandangan ini melihat bahwa yang paling penting dari satu tindakan manusia itu adalah apakah tindakan itu bermanfaat atau tidak ya, memiliki nilai guna atau tidak ya. Kemudian berkembang juga aliran strukturalisme ya. Aliran ini sebetulnya dimotori atau diinisiasi oleh salah satu linguis dari Prancis yang bernama Ferdinand de Saussure ya. Yang mana salah satu ajaran Saussure yang paling diadopsi dalam pandangan strukturalis ini adalah penilaian dia bahwa makna dari suatu kata itu sebetulnya karena relasinya dengan kata-kata yang lain ya. Seperti bidak catur ya. Jadi
satu bidak catur kuda misalnya itu bermakna sebagai kuda karena relasinya dengan benda-benda catur yang lain ya. Katakanlah kuda itu hilang, maka peran kuda bisa kita masukkan batu, bisa kita ganti dengan batu misalnya. Dengan kata lain, batu tetap akan berfungsi sebagaimana gerak dan jalannya kuda. Dengan demikian makna kuda itu bukan karena bentuknya seperti kuda ya, tetapi karena relasinya dengan berbagai benda-benda lain di dalam struktur permainan catur itu. Menurut Saussure, kata di dalam bahasa juga terjadi demikian. Ini yang mendasari berbagai pandangan strukturalisme nanti ya. Lebih jauh lagi muncul juga postmodernisme. Postmodernisme ini sebetulnya meradikalkan pandangan Saussure tentang bahwa kata itu bermakna sejauh berelasi dengan kata yang lain. Diradikalkan oleh pandangan poststrukturalis. Kalau begitu sebetulnya makna pada kata tidak pernah ada ya. Makna pada kata selalu tertunda ya. Itulah yang dikembangkan lebih lanjut oleh Derrida ya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai aliran ini sebetulnya nuansanya adalah kritik terhadap modernitas ya, dan masuknya ajaran-ajaran linguistik dalam pandangan filsafat barat ya. Oleh beberapa sejarawan dari sekian aliran ini biasanya dikelompokkan menjadi dua tradisi besar ya. Apa yang disebut sebagai tradisi analitik atau tradisi filsafat analitik, kemudian tradisi filsafat kontinental ya. Nah, dengan corak bahwa filsafat kontinental ini lebih dekat dengan nuansa sastrawi ya, masih sedikit berbau metafisik lah kira-kira. Sementara filsafat analitik ini lebih dekat kepada sains ya. Kajian-kajiannya bersifat logika formal, rigor, kajian yang kaku kira-kira begitu ya. Walaupun pemilahan ini menurut saya masih menyisakan satu yang tidak bisa dimasukkan kepada keduanya, yaitu adalah pragmatisme ya. Tetapi oke lah, itu mungkin varian kecil saja ya. Namun demikian pandangan filsafat barat ini dari berbagai alirannya, kalau kita korelasikan dengan berbagai pemikiran Islam di abad kontemporer, itu sangat memiliki pengaruh ya. Itu yang saya bilang tadi di awal bahwa di dalam pandangan Islam kontemporer banyak berbicara pembaharuan yang dikaitkan dengan perkembangan filsafat barat dari berbagai aliran itu. Ada yang kemudian bernuansa kritik sebagaimana nuansanya kaum bercorak Persia, ada yang kemudian mencoba mengakomodasi, mengambil yang baik dari barat dan mengambil yang baik dari tradisi, lalu kemudian dipadukan. Itu yang dikembangkan oleh non Persia. Saya kira ini gejolak atau perkembangan dari filsafat kontemporer antara Islam dan barat.